lagi ya dengan bincang-bincang kita di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor? Semoga sehat semua ya. Nah, pada sesi hari ini kita akan membahas salah satu topik juga yang sangat familiar dengan orang-orang sekitar kita. Saya yakin walaupun bukan diri kita sendiri, tapi di orang sekitar kita, baik yang kita kenal maupun tidak, pasti ada juga yang pernah mengalaminya, yaitu penyakit paru-paru kronis dampak rokok yang mematikan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu expert kita di RSUD Kota Bogor, yaitu Dr. Fajriwan. Selamat pagi dokter. Iya, mungkin dokter bisa menyapa terlebih dahulu dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Hari ini kita akan membahas secara umum ya, bahwa dampak rokok pada kesehatan, terutama tentu pada paru ya. Bagaimana bahaya rokok terhadap paru dan terhadap kesehatan kita yang lainnya. Nanti akan kita bahas secara singkat ya, nggak panjang lebar ya. Singkat, padat, namun tepat di topik ya dokter ya. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita semua gitu, yang bagi yang perokok mudah-mudahan bisa berhenti merokok ya, bukan mengurangi ya, karena mengurangi sama saja bahaya, tetap juga bahaya karena asal rokok, sedangkan perokok pasif aja berbahaya gitu ya, apalagi kita yang aktif. Betul sekali. Oke. Baik, terima kasih dokter. Yang mungkin supaya kita tidak terlalu jauh lagi ya, kita langsung ke topiknya, yaitu mengenai paru-paru kronis. Mungkin banyak juga dok ya yang bertanya-tanya, sebenarnya paru-paru kronis itu apa ya dok ya? Ya, penyakit paru yang berlangsung ya, yang terjadi dengan progresif itu ya, terus berlanjut itu ya, penyakit paru kronis itu. Jadi dia mulainya mungkin ringan dulu, lama-lama menjadi tambah berat. Jadi kondisinya menjadi progresif gitu ya, slow progresif gitu ya. Jadi misalnya pada kalau infeksi yang kronis sebenarnya pada TBC kan infeksinya kronis gitu ya, udah lama, baru kita pengobatannya juga jadi lama gitu. Tapi kalau kayak penyakit paru obstruksi kronis itu kan penyakit yang berdampak karena kerusakan saluran napas yang secara simultan ya, secara simultan ada progresif gitu ya. Nah, dia salah satunya itu penyebabnya adalah seperti asap rokok itu ya, debu, polusi udara gitu. Itu yang menyebabkan. Dan penyakit ini biasanya untuk disembuhkan tuh agak susah ya. Tapi hanya bisa kita kendalikan ya, kita kontrol gitu. Baik dokter, berarti secara sederhananya untuk penyakit paru kronis ini pelan-pelan tapi pasti ya dok ya? Iya. Pelan-pelan tapi pasti dok. Nah, untuk yang topik kita ini kan mengenai rokok ya dokter. Apakah rokok juga berkontribusi dok terhadap penyakit yang pelan-pelan namun pasti ini? Sangat ya. Salah satunya ya, satu penyakit paru obstruksi kronis itu ya. Penyakit obstruksi kronis seperti ya, dia seperti asma ya. Cuman kalau asma masih ada kemungkinan untuk membaik, parunya normal lagi, fungsi parunya normal lagi gitu, setelah diobatin dengan benar gitu ya. Tapi pada PPOK nih, kalau udah terjadi PPOK itu, walaupun kita obatin memang gejalanya akan mungkin berkurang atau menghilang, tapi fungsi parunya tidak akan pernah kembali normal gitu. Jadi nanti pas kena serangan lagi, fungsi parunya turun tidak lagi balik lagi ke normal gitu. Jadi dengan sendirinya secara bertahap progresif itu dia akan turun terus, akhirnya dia akan menjadi sesak terus. Jadi susah untuk dikembalikan kepada normalnya lagi. Jadi dengan sendirinya dia akan mengalami sesak sepanjang hari jadinya, dan butuh oksigen. Kadang-kadang banyak tuh pasien-pasien
TPOK itu dulu terapi oksigen di rumah. Oh iya dokter. Berarti dari hal yang sederhana yang kita temui sehari-hari seperti merokok, Iya. jangka panjangnya sangat berat ya dokter Bisa. ya. Bahkan mungkin bisa tidak menyebabkan kesembuhan, tapi hanya mengendalikan saja ya dok ya. Ya, Oke, dok berarti kan banyak ya dok ya yang merokok. Seringkali kita lihat yang sudah sangat berumur bahkan yang masih muda ya dok. ya. Menurut dokter kira-kira untuk usia berapa ya dok yang paling rawan untuk terkena sakit paru-paru ini? Ya, sebetulnya kalau karena pengaruh rokok bukan tiba-tiba juga ya. Ya, Kan? dok. Jangan kita kira dengan merokok waktu baru merokok langsung sakit orangnya, pasti rokok nggak akan laku ya. Iya, dok. Karena paling ada yang nggak kuat dengan rokok itu tiba-tiba ada misalnya batuk-batuk pas baru merokok batuk-batuk dia kan. Nah, tentu dengan sendirinya dia pasti akan berhenti merokok, nggak merokok dia. Tapi banyak orang yang merokok dia justru dia merasakan kenikmatan mungkin gitu ya, karena mungkin pengaruh teman gitu ya, karena rame-rame teman kadang kalau dia waktu diketawain teman dia justru jadi menahan gitu kan, dia coba lagi terus akhirnya jadi merasa kecanduan gitu kan, akhirnya ya udah akhirnya dia jadi perokok gitu. Jadi kerusakan akibat rokok itu nggak serta-merta dia merokok sehari 2 hari langsung jadi ini, enggak kan, itu kerusakannya pelan-pelan ya. Kerusakan dari epitel saluran napas itu secara pelan gitu ya. Kemudian ada di dalam epitel saluran napas ada istilah sistem pembersihan saluran napas gitu ya, itu yang paling utama dulu dirusak itu kan oleh rokok itu, oleh asap rokok. Kalau udah rusak, dengan sendirinya apa, pembersih saluran napas kita ini kan dibersihkan setiap saat ya oleh pembersih otomatis ya, mucosal clearance istilahnya ya, dibersihkan. Makanya kita secara tidak sadar kita menelan air ludah berapa kali sehari semalam. Iya. Bisa nggak kita hitung? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Iya, dok. Nah, padahal itu kan cairan dari saluran napas kita naik ke atas ke saluran ke paring kita, ke paring kita telan gitu. Iya, dok. Padahal itu sebetulnya tuh kotor dan mungkin banyak itu ya, banyak kuman. Itu kan namanya udara nih kan, kita nih kan pasti banyak kumannya kan. Betul. Sebagai bukti kita lihat AC itu kan kalau nggak dibersihin berapa debunya tuh? Banyak sekali. Kali kan? Iya dokter. Kalau udah kita bersihin sekali 3 bulan aja hitamnya kayak apa itu? Nah, kayak seperti itu saluran napas kita sebetulnya. Tapi karena dia dibersihin setiap saat, masuk di ini ditelan, kemudian ketelan di lambung kita dinetralkan karena asam lambung kita kan gitu. Jadi ya, kuman-kumannya mati semua gitu kan. Nah sekarang karena kita merokok itu sistem otomatisnya itu dirusak. Oh iya. Nah, dirusak secara perlahan-lahan gitu ya. Makin lama mereka makin rusak gitu. Nah, mulai rusak, udah timbullah pada orang-orang perokok ini mulai batuk-batuk dulu. Yang merupakan gejala. Karena ada gejala tuh. Kenapa? Karena sistem pembersihannya ini tidak sempurna. Akhirnya kuman-kuman itu ngendap di saluran napas. Lengket di situ, cairannya juga numpuk. Akhirnya dengan numpuknya itu terangsanglah saluran napas kita untuk batuk. Jadi batuk itu sebetulnya mekanisme pembersih saluran napas kita secara mekanik gitu. Iya. Batuk pada orang kita itu sebetulnya batuk yang otomatis gitu ya. Nah, karena ada mungkin kalau misalnya kita terkena polusi udara yang berat itu kan kita batuk-batuk kan, karena sistem pembersih saluran napas kita tuh nggak mampu secara cepat membersihkan. Jadi dengan batuk lah bantu kita ya. Soalnya kita pergi ke polusi udara pada kabut asap gitu kan, semua orang batuk gitu kan. Padahal itu bersih saluran napasnya. Oke, berarti itu memang usaha dari tubuh kita ya secara otomatis ya. Gitu. Mungkin penyakit dari rokok pasti banyak ya dok ya, banyak sekali. Nah kiranya dok untuk penyakit yang paling sering terjadi akibat rokok dan gejalanya dok selain batuk-batuk ini apa saja ya dok? Ya batuk-batuk itu salah satunya. Jadi kalau lama-lama setelah batuk itu nanti
makin lama numpuk akhirnya saluran nafasnya itu jadi ini terangsang untuk terjadi saluran nafas sering terangsang, terjadi obstruksi, terjadi jadi akhirnya lama-lama terjadinya PPOK gitu ya. Kronik paru obstruksi kronik itu kayak asma jadinya. Seperti asma ya dok ya? Seperti asma karena bahan-bahan yang kita katakan tadi bahwasanya dari hasil pembakaran tembakau rokok itu ada sekitar setelah diidentifikasi katanya ada sekitar lebih 5.000 komponen zat kimia yang akan merusak semua di bagian tubuh kita dalam satu style itu ya dokter ya, berarti luar biasa gitu. Jadi selain dia merusak itu ya tentu akan terjadi nanti kerusakan jaringan paru yang lain, misalnya bukan terjadi nanti emfisema, kerusakan alveolusnya apa sih? Akhirnya terjadilah PPOK yang berat itu sehingga Oke dok, berarti tadi kita sempat berbincang juga ya dok, bila sudah terkena penyakit paru-paru yang kronis biasanya tidak bisa disembuhkan, namun bisa kita usahakan untuk kendalikan ya dok. Kendalikan ya. Berarti untuk PPOK bersifat seperti itu juga ya dok? Seperti itu ya. Berarti sobat sehat ternyata dengan sebatang rokok saja ada 5.000 komponen yang dapat merusak tubuh. Dan selain itu ketika sudah dirusak apakah bisa sembuh? Tentu tidak, namun hanya bisa kita kendalikan ya dok ya. Iya. Nah dok, berarti kan banyak juga nih dok, tidak hanya seperti keluarga ada yang merokok tapi keluarga sekitarnya tidak merokok namun menghirupnya. Apakah efeknya sama dok atau lebih ringan bagi perokok yang pasif? Ya efeknya tetap sama ya, tergantung nanti berapa lama dia menghirupnya nanti gitu ya. Karena efek dari asap rokok itu sendiri tetap ada gitu. Sedangkan sekarang aja dikatakan dia merokok di rumah, dia di luar rumah aja merokoknya. Padahal kan asap itu kan juga masuk ke rumah kan. Betul dong. Itu kan komponen-komponennya itu masih akan ada di dalam rumah itu ya. Ini ya bersirkulasi ya. Itu kan terhirup dengan yang lainnya gitu. Makanya kan banyak orang yang batu-batu datang ya, dia nggak merokok tapi pas ditanya keluarga ada merokok nggak? Ada. Nah, itu sering terjadi Ya dok. Ya. Jadi memang setelah diteliti memang nggak serta-merta asap rokok itu, kadang-kadang asap rokok itu kan mengendap di baju gitu kan. Itu kan baunya itu masih ada sebetulnya komponen-komponen itu ya. Gitu ya. Jadi walaupun hanya tersisa baunya saja itu tetap bersirkulasi ya dokter ya. Bersirkulasi ya. Jadi makanya susah ya kalau udah merokok di rumah. Nah, itu susah. Pasti akan terpolusi yang lain-lainnya gitu ya. Bukan hal yang mudah ya dokter. Bukan yang mudah. Bagi sudah keseharian. Iya. Nah, tadi kita tentang rokok terus ya dokter ya, rokok lintingnya, rokok batangan. Yang kadang populer sekarang adalah vape dok. Nah, kadang kalau kita bertanya kepada orang-orang sekitar, oh saya tidak merokok, tapi saya nge-vape. Nge-vape ya. Iya, menurut saya vape lebih sederhana, lebih aman karena ini kan uapnya. Nah dok, menurut dokter sebagai salah satu expert kita, bagaimana dok mengenai hal tersebut? Apakah benar kalau ternyata vape itu lebih ringan dibanding rokok batangan? Sebetulnya enggak ya. Vape itu kalau di luar negeri katanya udah justru lebih banyak kasus yang sangat berat terjadi pengerasan paru gitu ya. Kalau dia ada berita dari Kanada ada itu yang menunjukkan ada beberapa orang yang parunya jadi seperti kanker paru apa segala gitu ya. Itu laporan-laporan dari luar negeri yang kita baca ya gitu. Tapi secara logikanya ya itu kan asap juga. Betul. Ya. Kemudian bahan yang ini itu kan juga dari ekstrak tembakau, ekstrak itu ya. Ada nikotinnya juga. Itu kalau nggak ada nikotinnya kan nggak enak. Rokok itu nggak ada nikotin, nggak ada tar, nggak enak itu. Ya, coba kita isap aja. Misalnya duit kita bakar itu kita isap itu kan, gulung duit itu bakar kan nggak enak rasanya kan? Iya dok. Gitu. Nah, tapi karena ada tembakaunya dan nikotinnya itu yang buat habit itu yang mempengaruhi ke saraf kita.
Berarti wujudnya saja ya dok ya Iya, yang berbeda, iya. bahayanya. Iya, bahayanya sama Pak. Malahan justru dia menghisap sendiri lagi kan, nggak ada bekasnya keluar, dia sendiri yang hisap. Iya. Cuma kan nggak ada pembakaran di luar, pembakaran di dalam oleh listrik gitu kan. Nah, itu kan pembakaran listrik menyebabkan asap itu berapa ini uraian zat kimianya itu? Ya, kita Semakin hisap. lebih banyak. Iya, lebih banyak. Emang kita kalau kita kaji secara ini itu sangat rumit ya, banyak ya sebetulnya. Udah ada kajiannya sebetulnya itu. Sudah mulai dikaji ya dok ya. Udah ini udah sama itu bahaya vape apa segala sama aja. Sedangkan kita dengan polusi udara ya udah bahaya. Iya dok. Apalagi itu polusi udah langsung dimasukkan ke mulut kita, ke saluran napas kita kan. Seperti satu jalur ya dokter ya. Iya. Tidak dua jalur seperti rokok ya. Iya. Kita jangan kan gitu ya, kita misalnya kita bekerja di pinggir jalan aja gitu kan. Kayak dulu misalnya kan kalau pintu tol kan masih dijaga orang Iya dok. ya, tol ya, Iya, karcis tol gitu Yang bayar cash langsung Ya. dok. Nah, itu banyak terjadi gangguan saluran napasnya kan karena asap dari kendaraan bermotor yang sebetulnya tidak sengaja aja kan lewat aja gitu kan. Tapi ini apalagi ini rokok yang jelas-jelas asapnya hasil pembakaran yang tidak normal kita hisap, nah gitu ya. Nah, ada juga justru ada yang kan yang hasil dari pembakaran buah-buahan gitu ya kan, ada kayak sisa itu kan di Arab itu ya, sisa yang panjang dibakar gitu kan. Itu sama juga sama ya kan, asapnya itu yang berbahaya itu asapnya itu kan, asap itu kan hasil pembakaran, itu banyak komponen zat-zat berbahaya di dalamnya gitu. Itu yang harus kita ketahui itu sebetulnya gitu. Bukan masalah ini dari tembakau, ini dari itu. Yang kita hindarkan kan partikel asapnya itu kan, debunya itu kan, polusinya itu. Iya, itu yang kita hirupkan. Hanya kan saya contohkan kayak AC tadi. AC itu kan nggak ada polusi nggak di tempat AC itu, nggak ada kan, tapi hitam juga kan. Iya dok, hitam juga. Nah kita ngirup itu sama seperti itu ya umpamanya dok ya. Iya. Tubuh kita sudah berusaha membersihkan, tapi ternyata pembersihnya digantikan oleh asap. Iya. Jadi akhirnya tidak ada pembersihnya. Iya. Oke, berarti dok mungkin ini yang di bagian terakhir ya. Apa saja dok kira-kira yang dipastikan tidak semua orang juga ingin terus-menerus merokok ya dok ya. Nah, menurut dokter apakah ada dok kiat-kiatnya untuk yang dapat disarankan ya dok pada orang-orang yang saya ingin berhenti merokok, namun saya masih berjuang, masih kesulitan, baiknya bagaimana? Dan kemudian dok pesan-pesannya dok dari dokter kepada orang-orang yang mungkin merasa sekarang saya sehat, saya tidak merasakan sakit, padahal saya merokok, saya tetap berolahraga. Mungkin ada kiat-kiat dan pesannya dok untuk dua hal tersebut? Ya, untuk apa pertamanya? Yang pertama mengenai kalau orang mau berhenti dok, tapi ternyata masih rasanya berat untuk berhenti. Kalau ya emang untuk berhenti karena kalau udah habit itu emang agak susah ya. Tapi kemudian tentu harus ada tekad dari diri kita. Tentu dengan kita mempunyai pengetahuan apa bahaya rokok terhadap diri kita jangka panjangnya. Nah, karena kita jangan memikir saya sekarang merokok tapi nggak ada apa-apanya. Ya sekarang, besoknya kan nggak tahu kita. Iya dokter. Kan ini udah saya bilang tadi, pengaruh dampak rokok itu secara perlahan dulu. Dari mulai apa mungkin betul sedikit dulu gitu apa sekarang gitu ya gitu. Jadi memang biasanya pada umur yang udah lebih di atas 40, di atas 50 gitu ya, pas kita mau menikmati hidup karena udah mau dekat ke pensiun, justru kita sesak nafas. Mana maunya gitu ya, dok, gitu ya. Jadi persiapkanlah diri kita untuk menikmati udara yang sehat ini dengan benar sebetulnya gitu, saya kira. Dengan sehat juga ya dok ya. Kemudian untuk berhenti merokok ya itu niat dari kita itu tadi, dengan mengetahui bahayanya itu kita akan sadar sendiri gitu. Tapi kalau kita hanya memperinikan nafsu kita karena kita kalau nggak merokok rasanya pusing kepala ini ya, tentu kita nggak akan bisa ya.
caranya satu-satunya nanti mungkin setelah sakit mungkin kamu berhenti. Tapi kalau udah sakit kan udah terlambat. Betul. Ya kalau udah sempat sesak nafas gitu kayak orang asma gitu, itu sudah terlambat sebetulnya kita untuk ini. Tapi makanya bagi yang merokok sekarang ya cobalah untuk sadarkan dirinya sendiri gitu ya, untuk berhenti merokok. Ya mungkin nggak enaknya seminggu 2 minggu ya, tapi berhenti total, jangan dikurangi, nggak akan bisa ya, kurangi akan bisa, harus total berhentinya. Memang sekarang ada metode berhenti merokok itu, tapi tetap aja tidak ini di Jakarta kan udah ada, di Persahabatan udah klinik berhenti merokok, tapi sekarang justru tidak jalan juga saya lihat. Karena memang ya tidak kurang efektif gitu ya. Sekarang ada lagi obat-obat yang keluar tuh, obat-obat yang dirilis untuk berhenti merokok, tapi tetap juga belum ada hasil yang signifikan untuk menghasilkan berhenti merokok. Karena kita udah terlalu parah yang kecanduan merokok dari negara, dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua gitu ya. Kalau kita ini kan pasien aja yang udah sering dirawat masih tetap nggak mau berhenti gitu ya. Itu yang ini susah. Jadi memang ya sekarang bagi yang baru-baru yang belum merokok janganlah coba-coba untuk merokok. Itu pesannya, kalau yang baru-baru merokok mungkin yang udah mulai batuk-batuk yang udah sulit untuk dikendalikan gitu ya, mulai batuk-batuk ya, kalau udah bersiap-siap untuk berhenti merokok. Mudah-mudahan nggak sampai, jadi kerusakan saluran napasnya itu nggak banyak, jadi sampai di situ aja. Jadi kan cuma supaya batuk sedikit aja, nanti kan mudah-mudahan yang lain bisa ditanggulangi kan gitu kan. Kalau udah sampai timbul sesak hebat, apalagi sampai dirawat, itu udah terlambat ya. Ya tapi tetap juga harus berhenti merokok. Kalau nggak ya makin cepat beratnya gitu, sesaknya gitu. Jadi pada akhirnya berhentilah merokok ya dok ya, demi usia 40 tahun tanpa adanya batuk dan sesak ya dok ya. Ya bagi yang perokok ya, kalau udah nggak ada keluhan udah sampai 40 tahun juga ya udah berhenti aja lah. Itu tapi bagi yang baru-baru merokok susah berhenti. Bagi yang belum pernah merokok janganlah dicoba untuk merokok gitu kan, karena kalau udah dicoba kadang-kadang kecanduan gitu ya. Bisa diprediksi ada ilusi, karena dia memang ada zat adiksi di situ kan. Sama seperti akhirnya malah orang-orang yang merokok ini sering terjadi kecanduan kokain dan morfin, itu tahu gitu kan. Jadi jangka panjangnya malah kesana perginya rokok saja ya dokter ya. Karena dia mencari ketenangan itu dengan ngerokok. Akhirnya dia ngerokok aja nggak tenang lagi, dia cari yang lebih tinggi ini. Pengaruhnya ke sistem. Ya, ketika sudah tidak mempan maka dicarilah alternatif lain yang lebih tinggi ya. Itu enggak obat. Berarti dari hal yang sederhana saja, dari satu batang rokok bisa membuat jangka panjang yang banyak ya dokter ya. Iya. Banyak sekali. Enggak, betulnya rokok itu bukan paru aja ya. Semua sistem kardiovaskular, jantung merokok, orang stroke merokok, orang rokok biasa. Berkesinambungan ya dokter. Iya, berhubungan semua itu. Karena rokok kan orang hipoksia akhirnya infark miokard kayak gitu kan. Kan orang perokok itu kan ada gas CO-nya kan. Gas CO-nya itu mengikat lebih kuat, mengikat pada hemoglobinnya. Jadi hemoglobin nggak jadi untuk yang harusnya mengangkut oksigennya jadi berkurang gitu ya. Oksigennya berkurang ke kapiler, akhirnya kalau ke jantung bisa jadi hipoksia, bisa jadi infark miokard gitu kan. Gitu. Pada otak bisa jadi stroke infark gitu kan. Iya dokter. Gitu. Jangkanya langsung bisa mematikan ya dokter. Bisa matikan justru kan. Ini bisa jadi catatan juga ya untuk kita semua ya sobat sehat. Ternyata dari rokok saja itu bisa mengganggu juga jalannya kereta darah kita. Padahal kereta darah kita
penumpangnya adalah oksigen yang harus dibawa ke seluruh tubuh sehingga bisa menyebabkan penyakit ke jantung, bahkan juga bisa ke otak sampai ke stroke ya dokter ya. Iya, bisa. Banyak sekali ternyata yang bisa menjadi catatan kita dari Terus banyak ya tentang rokok. Bisa ke jantung, malah bisa mempengaruhi janin, kan kesehatan janin gitu kan, ada ke impotensi, ada yang sampai ke kanker kulit, kanker mulut, apa sih, kanker paru, apalagi itu. Banyak sekali ya dokter. Banyak ya. Dari satu rokok secara rutin satu tubuh kita pun menjadi pertaruhan ya dokter ya. Semuanya akan mempengaruhi seluruh tubuh kita dari rokok. Pada mempengaruhi sakit gula ada juga itu di beberapa literatur ini kan menyebabkan resisten insulin itu ya. Apalagi kalau ibunya perokok, anaknya nanti kemungkinan untuk jadi sakit gula mudah sekali gitu ya. Sampai ke generasi berikutnya juga ya dokter ya. Oke, ternyata banyak ya. Sobat sehat. Kalau dibahas secara ini nggak habis waktunya merampak rokok itu, karena 5.000 komponen itu kalau kita bahas berapa lama itu? Berepisode-episode dokter dari podcast kesehatan kita ini. Membahasnya ini ya secara garis besar aja. Maksudnya rokok itu memang sangat berbahaya buat kesehatan kita gitu. Betul ya. Terus yang jelas yang sangat vulgar kelihatan ya di saluran napas gitu ya, dari POK, kanker paru gitu kan, pada jantung ya gangguan kardiovaskular, limpa miokard, pada saraf ya bisa stroke gitu kan, itu kan hal yang ini. Malah pada bagian yang lain bisa nggak pada gangren bisa juga ini kan. Gangren di gangren kering istilahnya, bukan gangren kering ya dokter ya. Burger disease gitu ya, ada burger disease istilah namanya, bukan hamburger ya. Ada tuh burger disease karena ngerokok ya. Jadi banyak ya dokter ya pengaruhnya. Banyak sekali ya. Makanya nggak cukup kita kalau membahas. Dari seluruh segi susah. Misalnya nanti bagaimana ke bagian objin misalnya, kita merampak rokok kepada fertilitas gitu, itu susah dibahas gitu. Pada jantung bagaimana banyak ya dokter. Karena setiap bidang studi itu bisa dibahas sebetulnya, ya saraf itu bisa, bagian ginjal juga bisa. Dan untuk hari ini kita membahasnya dari bagian paru terlebih dahulu. Karena paru banyak. Karena orang kalau sakit paru pasti cuma minta pertolongan kan? Iya. Sesak napas kan. Kalau orang DM kan nggak minta pertolongan kan? Iya. Ya. Orang DM gula darahnya 500 sudah santai aja jalan gitu kan. Tapi kalau orang PPOK serangan pasti langsung ke IGD dia kan. Langsung. Sesak napas, nggak usah napas mau mati ini betul. Itu kan. Sedangkan itu merupakan gejala juga ya dokter dari kerusakannya ya. Oke dok, baik dokter, mungkin untuk sesi tanya jawab dari saya seperti itu ya dok ya. Nanti kita coba rangkum terlebih dahulu untuk sobat sehat ini. Jadi dari yang paling awal ya, apa itu penyakit paru-paru kronis? Itu merupakan penyakit paru-paru yang memang secara perlahan namun pasti akan mengalami kerusakan ya dok ya. Dan paling banyak itu di saat ini karena rokok adalah PPOK atau penyakit paru kronis obstruktif. Nah kemudian untuk paru-paru ini juga apabila sudah sekalinya rusak, nanti untuk kedepannya apakah bisa disembuhkan sulit. Namun itu masih bisa kita coba kendalikan selama belum separah itu juga. Dan kemudian juga untuk yang bagi orang-orang yang ingin merokok, tolong jangan merokok, jangan dicoba-coba karena itu bisa menyebabkan ketagihan dan juga nanti kasihan untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang sekitarnya ya. Oke, berikutnya merupakan sesi tanya jawab ya dok ya dari penonton. Kita coba masuk terlebih dahulu ya dok untuk pertanyaan yang pertama. Izin bertanya dok, apa perbedaan dampak rokok pada paru-paru, perokok aktif dan juga perokok pasif? Mungkin itu yang tadi sempat kita bahas ya, mengenai rokok aktif dan pasif. Apakah ada beda dari dampaknya dok walaupun sama-sama berat ya nih untuk resikonya, untuk berbahayanya gitu? Saya kira kalau dampaknya sama juga. Bahaya perokok pasif, aktif sama aja. Kemudian sekarang tergantung berapa banyak yang dihisap sama dia gitu. Kalau orang perokok pasif misalnya satu orang merokok di sini, sana satu, ya mungkin nggak banyak juga yang dihisap, mungkin lebih lama dia pengaruhnya ke dia gitu kan. Tapi kalau dia orang merokok sini rame-rame, tapi ada satu yang nggak merokok masih, tapi untuk asal rokok itu terkumpul semua, jadi dia akan ngisap yang banyak juga gitu kan. Jadi
sama dampaknya terhadap kesehatan sama saja. Sama saja Mungkin ya, Dok. lamanya mulai terjadi mungkin itu berbeda. Iya, karena pasti mungkin dari Ya. paparan aktif Iya. langsung dari mulut ya dokter ya. Jadi itu Iya, mempengaruhi paparan juga ya. ya. Kalau pasif kan mungkin dia nggak terpapar setiap hari gitu kan, atau mungkin terpaparnya mungkin pas di tempat orang-orang yang merokok saja gitu kan. Tapi itu akan berpengaruh pada kesehatan. Ya karena memang penyakitnya macam-macam ya. Ada kayak kanker paru sampai sekarang mungkin untuk pengobatannya secara tuntas belum ada yang menjanjikan gitu ya. Untuk pengobatan walaupun kemoterapi dan udah dioperasi pun tetap juga kadang-kadang berbalik lagi gitu. Oke. Ya itu ya. Jadi lebih banyak terapinya itu paliatif sebetulnya ya. Jadi memperbaiki kondisinya, memperpanjang masa hidupnya saja gitu kan. Tapi tetap penyakitnya belum nggak bisa dihilangkan secara sempurna. Karena kerusakannya sudah Ya. berat ya dokter ya, sehingga untuk menanganinya pun tidak juga Ya. mudah ya. Ya. Oke, kalau Itu. gitu. Nah itu juga sobat sehat yang bisa menjadi catatan bagi kita. Ternyata dari satu batang rokok itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Tidak hanya pada paru-paru kita seperti batuk dan juga sesak yang dirasakan, namun juga bisa kemana-mana ya dokter ya. Ya. Dari mulai ke jantung kita, ke ibu hamil yang mau punya anak itu juga bisa berpengaruh. Bahkan ke otak kita bisa menyebabkan stroke ya. Oke, mungkin untuk bincang-bincang kita kurang lebih seperti itu ya dokter ya untuk Ya. pada pagi hari ini mengenai penyakit paru-paru kronis, dampak rokok yang mematikan. Dari Ya. kita mengobrol saya ternyata kita semakin mendapatkan insight ya kalau ternyata ini memang mematikan ya dokter ya. Dari satu Iya. batang rokok jangka lama bisa menyebabkan kematian dan juga bisa menyebabkan juga hal-hal yang lainnya. Nah mungkin dokter, apakah dari dokter ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu dokter pesan dan kesannya mengenai ngobrol kita hari ini? Ya, kalau masalah rokok tentu tetap kita harus menghindarkan ya. Allah. Bagaimana kita mau mencegah, misalnya tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau orang tuanya perokok itu pasti berdampak kepada anak-anaknya di rumah gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merokoknya di luar gitu ya, tapi kan kadang-kadang ininya udah bawa aromanya di bajunya masuk lagi ke dalam kan nggak langsung hilang secepat itu gitu kan. Aroma dari mulutnya juga keluar gitu kan, tetap nggak akan hilang secara sempurna ya begitu cepat gitu loh. Jadi ya ujung-ujungnya ya emang harus dirokok, harus ini kita ya harus putus dengan rokok. Putusnya Kalau kita ya, dok, ya. kalau kita pingin nggak ada pengaruh rokok ya harus putus semua dengan rokok gitu aja, jangan ada yang merokok di rumah. Jangan ada yang merokok di rumah, bagi yang mencoba merokok jangan dicoba juga ya. Iya dokter, ya. gitu. Oke dokter terima kasih banyak untuk Iya. sesinya pada hari ini. Punten dokter nih hari apa saja dok untuk prakteknya di RSUD Kota Bogor ini? Hari ya, setiap hari ya, Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat ya. Sore ya, jam Sampai sore ya. 3 sampai selesai. Oke, berarti untuk sobat sehat yang kiranya ingin berkonsultasi dengan expert kita, salah satunya dengan Dr. Fajriwan, bisa bertemu dengan Dr. Fajriwan juga ya di Poli dari hari Senin sampai ke Jumat di sore hari. Dan juga masih banyak ya expert-expert kami juga di sini yang kiranya dari Dr. Fajriwan, baik itu dari dokter-dokter spesialis yang lain juga yang dari sobat sehat ingin berkonsultasi bisa ya. Nah untuk hari ini mungkin sekian untuk sesi mengenai penyakit paru-paru kronis yang dampak rokok yang mematikan. Untuk kedepannya mari kita akan bahas juga mengenai informasi-informasi topik-topik kesehatan menarik lainnya yang kita mungkin akan temui juga di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dokter bisa beri pamitan terlebih dahulu dengan rekan-rekan kita, dengan sobat sehat kita. Oh ya, terima kasih. Apa pesannya apa? Ya, mungkin Ya, sehat selalu ya dokter. semoga sehat selalu ya. Ya. Dan bagi yang merokok saya sarankan supaya berhentilah secepatnya merokok gitu ya. Dan tetap jaga kesehatan. Bagi yang belum merokok jangan coba-coba untuk merokok. Kemudian juga kita harus memperhatikan anak-anak kita ya, karena anak-anak pengaruh dari luar yang lebih banyak gitu ya.
Dia biasanya di rumah dia tidak merokok, tapi di luar nggak tahu kita sama teman-temannya gitu ya. Nah, itu yang harus kita nasihati juga kayak gitu. Cuman kalau yang susahnya kalau orang tuanya merokok itu susah dinasihati anak ya. Gitu ya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih banyak dokter. Ya, jadi tetap pada prinsip kita, yang merokok berhentilah merokok, yang ingin merokok jangan coba-coba merokok. Terima kasih banyak untuk sesi pagi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.